Aturan tegas untuk rokok. Kenaikan jumlah anak merokok memprihatinkan sejumlah organisasi. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas untuk melindungi warga. Seperti diberitakan Kompas.id edisi 6 Desember 2023 yang dimuat harian Kompas keesokan harinya, pengurus 15 organisasi kesehatan yang terdiri dari pegiat kesehatan masyarakat dan organisasi profesi kesehatan menyampaikan deklarasi dukungan terkait pengendalian zat adiktif di Indonesia di kantor pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Jakarta. Pengurus organisasi lain yang ikut memberikan pernyataan antara lain Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Keprihatinan mereka tidak hanya untuk anak-anak yang menjadi perokok pada usia dini, melainkan kepada perokok pada umumnya. Hal itu terlebih lagi makin maraknya pemakaian rokok elektronik dan meningkatnya jumlah perokok dini sungguh nyata. Riset kesehatan dasar menunjukkan prevalensi anak merokok di Indonesia meningkat signifikan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018. Prevalensi pengguna rokok elektronik juga naik dari 0,3% pada 2011 menjadi 3% pada 2021. Para perokok umumnya tidak menyadari bahaya rokok karena kerusakan organ tubuh terjadi pada jangka panjang. Padahal dampaknya juga fatal. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia menuturkan, dampak rokok tidak terjadi sesaat, sehingga seringkali membuat masyarakat menyepelekannya. Padahal, rokok bisa menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh, mulai dari jantung, paru, hingga organ lainnya. Berbagai penyakit dengan tingkat keparahan tinggi pun bisa berkaitan erat akibat konsumsi rokok. Oleh karena itu, sejumlah organisasi ini mendesak pemerintah membuat aturan lebih tegas dan komprehensif yang melindungi warga dari dampak buruk konsumsi rokok. Aturan itu diharapkan akan tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kesehatan yang sedang disusun pemerintah. Beberapa hal yang diusulkan, pertama, penghapusan iklan rokok konvensional dan rokok elektrik di semua media publikasi, baik cetak maupun digital. Kedua, menutup akses yang mempermudah anak-anak dan masyarakat mendapatkan rokok dengan menghapus penjualan rokok ketengan. Ketiga, menaikkan harga rokok setinggi-tingginya. Keempat, larangan terhadap perasa pada rokok elektronik dan rokok konvensional. Kelima, memperluas peringatan kesehatan bergambar. Keenam, memperluas kawasan tanpa rokok. Ketujuh, membuat promosi bahaya kesehatan akibat merokok. Kita sepakat dengan aspirasi pengurus organisasi ini karena memang tidak ada manfaat kesehatan yang diperoleh dengan merokok. Sudah sepatutnya pemerintah mengundang para pengurus 15 organisasi ini untuk diajak membahas materi RPP kesehatan demi masa depan masyarakat yang lebih sehat.